Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu untuk berkumpul dan belajar bersama kami di Arsa Mengaji. Saya ucapkan juga selamat datang kepada partisipan yang semakin bertambah di episode pertama sampai episode ketiga hari ini. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada Ustadz Abu Rabbani beserta timnya. Terima kasih Ustadz, sampai detik ini masih terus semangat berbagi manfaat dan belajar Al-Quran bersama kita semua. Ya, puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kesempatan yang dengan kesempatan yang Allah beri kepada kita, kita masih bisa belajar hari ini, kita masih dalam keadaan sehat untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an di pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, salawat beserta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana dengan terutusnya beliau sampai hari ini kita masih bisa merasakan mencecap manisnya iman dan Islam, dan terutama kita masih semangat untuk mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran seperti yang pagi hari ini akan kita lakukan ya bersama Ustadz Abu Roban. Ya, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk tagline dari Arsa Mengaji ya. Ketika saya nanti bilang Arsa Mengaji, semuanya harus sama-sama bersemangat teriak dari rumah masing-masing. Iqra dari hati, oke? Sekali lagi ya, saya coba ucapkan Arsa Mengaji, Ikro dari hati. Ya, jadi semua itu harus didasari dari hati ya. Jadi pagi-pagi bangun hari ini harus semangat. Jadi kalau udah hatinya yang ikut terlibat nih, biasanya kantuknya kalah, ujian-ujian lain kalah. Jadi selimutnya ditaruh lagi gitu kan. Kita sama-sama bangun, kita sama-sama semangat untuk belajar hari ini. Oke, saya tidak akan pernah lelah untuk mengenalkan apa Citersa Foundation. Nah, Citersa Foundation adalah yayasan sosial yang didirikan oleh Bapak Khairul Tanjung beserta Ibu Anita Ratnasari Tanjung sejak tahun 2005. Artinya sudah 15 tahun berkiprah, Citersa Foundation memiliki visi besar memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Nah, karena salah satu fokusnya adalah di pendidikan, jadi Citersa Foundation punya upaya dan beberapa program. Di antaranya kita punya mobil literasi yang kalau tidak pandemi ini, hampir setiap hari kita bergerak ke seluruh daerah yang membutuhkan untuk memberikan pengalaman belajar menarik dan menyenangkan kepada anak-anak yang kurang mampu. Di antaranya adalah kita punya mobil Ikro namanya. Kalau bisa aku perkenalkan sedikit, di dalam layar Zoom masing-masing ada sedikit penjelasan tentang mobil Ikro. Sesuai dengan namanya, mobil Ikro fokus memberikan pelayanan pengajaran agama Islam kepada anak-anak di tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi dengan tutor khusus kita akan mengajarkan sedikit tentang bagaimana cara mengaji, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentunya dengan cara yang menyenangkan. Untuk pagi hari ini, program Arsa Mengaji yang diinisiasi oleh Citersa Foundation adalah bagian dari program Mobil Ikro sendiri. Jadi akan hadir setiap hari Jumat di setiap minggunya jam 6:30 sampai 7:30. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama bersemangat membumikan Al-Quran bersama guru kita yang tidak lain tidak bukan adalah tidak pernah berubah dari episode pertama, yaitu Ustadz Abu Robbani. Untuk yang baru gabung mungkin belum terlalu mengenal beliau, coba saya perkenalkan lagi. Ustadz Abu Robbani ini adalah salah satu mentor ya yang fokus terhadap bagaimana pembelajaran Al-Quran. Tentunya beliau juga punya metode-metode khusus yang beliau paparkan di setiap pengajarannya. Beliau juga aktif sebagai pengajar, beliau juga aktif sebagai mentor-mentor di berbagai tempat. Bisa dibaca beberapa aktivitas beliau juga di layar. Oke, hari ini saya juga akan menyampaikan peraturan atau tata tertib kepada para peserta yang akan ngaji. Yang pertama ada pastikan sudah mendaftar ulang. Ada linknya di situ, jadi kita akan selalu share linknya di media sosial kita. Lalu kedua ada peserta wajib memakai username dengan nama asli. Jadi yang masih alias-alias coba diganti dulu. Lalu menggunakan pakaian rapi dan menutup aurat ya. Tentunya hari ini Hari Batik Nasional ya Ustadz ya. Selamat Hari Batik Nasional kepada seluruh peserta Zoom hari ini. Makanya nggak heran MC dan Ustadz ya hari ini berbatik ria nih Ustadz. Matching kita Ustadz. Oke, selanjutnya ada peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi kalau masih ada yang bingung, kenapa nih belum ter-accept, kenapa nih saya belum bisa masuk Zoom, tenang aja, nanti akan
diterima oleh admin ketika jamnya sudah sampai ya. Lalu ada selama kegiatan berlangsung tidak diperkenankan keluar masuk room. Artinya jika tidak ada keperluan mendadak, mohon tetap stay di tempat agar tidak mengganggu kegiatan mengajinya. Selama pemateri sedang menjelaskan, artinya ketika Ustadz sedang memaparkan materi, dimohon untuk seluruh peserta tidak mengaktifkan audionya. Jadi agar tidak terganggu dan mengganggu konsentrasi peserta lain ya. Dan ini yang paling penting adalah wajib follow Instagram CT Arsa Foundation dan subscribe YouTube CT Arsa Foundation. Untuk para peserta yang memang belum bisa ikutan Zoom live di pagi hari ini bisa melalui YouTube live kita juga. Atau nanti bisa nonton di YouTube live kita. Jangan lupa untuk subscribe ya dan like tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hukum nun dan mim sukun ya Ustadz ya. Kalau kita bicara masalah mengaji dengan cara tartil yang baik dan benar, itu Ustadz sudah memperkenalkan, memaparkan berkali-kali kita harus konsisten terhadap pembacaan harokat. Kita sudah melalui 2 tahapan kemarin dengan tema yang pertama adalah mat, lalu yang kedua gunnah, dan ketiga ini kita sudah mencapai pelajaran berikutnya yaitu hukum nun dan mim sukun. Kalau aku sampai tentang keistimewaan Al-Quran, ini adalah salah satu diantaranya dalam surat Al-Jin di surat ke-72 ya, di ayat 1-2. Bayangkan jin saja sampai takjub gitu ketika ada Al-Quran dibacakan. Nah, apalagi kita, harusnya kita hari ini juga semakin bersemangat untuk terus mempelajari Al-Quran. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya langsung saja serahkan ke Ustadz Abu Robani untuk memaparkan kajian hari ini. Ustadz silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Saking banyaknya Allah mengatakan la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dari sekian banyak limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua, tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Sehingga dengan 2 nikmat ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam program Arsa Mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita agar senantiasa bisa istiqamah bersama Al-Qur'an sampai ajal menjemput kita, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua tentunya sebagai hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada terutama Bu Anita yang telah hadir dari awal sampai sekarang, ikut terus dalam program Arsa Mengaji, juga kepada sahabat Arsa yang alhamdulillah dari episode pertama sampai sekarang semakin bertambah. Semoga insya Allah pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan bukan hanya menambah keberkahan dalam kehidupan kita, tetapi mudah-mudahan ya program Arsa Mengaji ini semakin kita lebih dekat, lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Baik, di dalam program Arsa Mengaji kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara mudah dalam membaca Al-Quran secara tartil sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya, insyaallah nanti dalam program Arsa Mengaji saya akan sharing bagaimana metode yang sudah 26 tahun saya kembangkan, namanya metode quantum reading Quran. Kita akan pelajari dalam metode QRQ ini bagaimana rumusan-rumusan yang simpel, sederhana, mudah dan menyenangkan sehingga insyaallah cepat bisanya dalam baca Al-Quran secara tartil. Dan tentunya bukan hanya sekedar kita ingin mahir dalam baca Al-Quran, tapi kita berupaya untuk memahaminya. Ya, kita akan berupaya untuk memahaminya sehingga nanti ketika kita baca Al-Quran, kita memahami minimal pesan global yang ingin Allah sampaikan kepada kita ini benar-benar bisa kita tangkap dengan baik. Ya,
Ini fungsi akal. Jadi ngaji yang benar nantinya bukan hanya lisan yang berfungsi dengan baik, tapi juga akal berfungsi dengan baik. Ya. Nah tadi sudah disampaikan bahwa hari ini insya Allah hari batik yang jelas ya, hari batik, dan sebagai karena hari batik saya juga pakai batik. Karena pakai batik saya tidak pakai peci gitu kan, biar matching katanya gitu ya. Dan insya Allah kita hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari rumus-rumus yang telah kita pelajari. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang mad dan gunnah. Ya, hari ini kita akan menyempurnakan bagaimana hukum mim dan nun serta tanwin. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan satu di antara keutamaan dalam membaca Al-Quran. Ya, keutamaan dalam membaca Al-Quran di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir menyebutkan innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian dia menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirran wa alanian, baik secara sirran itu secara diam-diam, wa alaniatan atau secara terang-terangan. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang sedang mengharapkan sebuah tijarah, sebuah perdagangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Dalam bahasa Arab, lan itu artinya never. Jadi maksudnya begini, seberapapun nanti banyaknya waktu yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran, sebesar apapun tenaga yang kita curahkan, bahkan kalaulah agar kita bisa membaca Al-Quran ada dana yang kita keluarkan, maka sebesar apapun dana, sebanyak apapun waktu, sebesar apapun tenaga yang dicurahkan agar kita bisa istiqamah membaca Al-Quran, maka pengorbanan yang kita lakukan itu, kata Allah, lan tabur, tidak akan pernah rugi. Ya, nah ini salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, baik, kita langsung saja lanjut bahasan kita. Tapi sekali lagi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengulang dulu sejenak tentang prinsip dalam membaca Al-Quran di episode pertama dan di episode kedua secara global. Ya, ada satu rumus yang harus dihafalkan. Silahkan boleh lupakan dulu ikhfa, idhar, idhar, iklam, mad wajib, mad lazim, mad tabi'i, 2 harokat, 4 harokat. Pusing lah ya, saking pusingnya saya pernah ditanya oleh ibu-ibu, Ustaz mohon maaf ini berapa rokaat jadi harokat. Nah, gitu, harokat jadi rokaat gitu kan, terbalik gitu. Ustaz mohon maaf ini berapa rokaat? Rokaat itu sholat, ibu, bukan yang sebenarnya harokat gitu. Ya. Jadi rokaat itu sholat ketukar dengan harokat. Nah, silahkan nanti disimpan dulu teorinya. Kita akan pelajari menggunakan rumusan yang simpel, ya, rumus yang simpel. Nah, diantaranya hafalkan di prinsip pertama, lagu ampar-ampar pisang. Nah, ayu ayun saja mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Ini yang pernah kita pelajari. Jadi sekali lagi rumus membaca Al-Quran yang pertama adalah ayu ayun saja. Apa yang disebut dengan ayu ayun saja, masih ingat tidak? Yang saya maksud dengan ayu ayun saja adalah kalau ada alif ya wawu disingkat ayu. Jadi kalau ada alif ya mati dan wawu mati disingkat ayu, maka panjangkan. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah seringkali kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, maka cukup diayunkan saja suaranya. Jadi tidak boleh lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup diayunkan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap ada tanda panjang cukup diayun. Lahi nani wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra, dan seterusnya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dikecualikan kalau di atas alif ya wawunya ada tanda bendera. Kalau di atasnya ada tanda bendera, maka baca panjangkan seperti kalimat waladhdallin. Kenapa doanya panjang? Karena di atas alifnya terdapat bendera.
Ya, ini materi di episode pertama. Ya, kemudian di episode keduanya kita mempelajari tentang konsistensi terhadap gunah. Rumusnya adalah mana berwarna tahan. Ingat ya, praktekkan terus ya, bertambahnya episode bukan kemudian dilupakan episode yang sebelumnya. Tapi ini kan bertambah terus materinya. Oleh karena itu pertahankan, latih praktek terus. Ya. Nah, di episode kedua kita mempelajari tentang bagaimana cara agar kita konsisten membaca gunah. Rumus simpelnya adalah mana berwarna tahan, gitu kan ya. Apa yang saya maksud dengan mana berwarna tahan? Kalau ada mim nun tanwin yang diberi warna, maka tahan suaranya. Jadi sekali kalau ada mim nun tanwin yang diberi warna, baik warnanya merah, hijau ataupun biru, maka ditahan suaranya kecuali saat bertemu dengan lam dan ra. Oleh karena itu jangan lupa untuk memastikan Qur'annya menggunakan mushaf Qordobah. Karena metode QRP ini pewarnaannya, sistem penulisannya, metodologinya didasarkan kepada penulisan penerbitan Quran Qordobah. Ya, jadi warna merah yang seperti ini, kemudian hijau yang berikutnya, ya seperti yang terlihat di layar, termasuk biru, itu pewarnaan yang disandarkan kepada pencetakan Al-Quran dari standar Departemen Agama yang diterbitkan oleh Quran Qordobah. Ya, nah nanti kalau sudah Qurannya berwarna, maka cari mim nun tanwin yang diberi warna. Setiap ada mim nun tanwin yang diberi warna, ingat tahan suara, jangan tergesa-gesa. Contoh kemarin surat Anas gimana? Qul a'udzu birabbin, bukan bin nas tapi bin nas, bukan malikin nas, ilahin nas, min syai', bukan. Ya, tapi tahan dulu suaranya. Setiap ada mim nun yang berwarna tahan gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, silahkan nanti untuk lebih lengkapnya di episode 1 dan di episode 2 silahkan sahabat Arsa untuk melihat kembali YouTube-nya Sete Arsa. Jangan lupa tadi untuk like, komen ya, dan awalnya tentu subscribe. Ya, subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk share ya, agar semakin banyak orang yang senang membaca Al-Qur'an ya. Baik. Berikutnya kita akan menambah materi kita pada hari ini, rumusnya dengan menyempurnakan bagaimana cara membaca mim dan nun. Ya, cara membaca mim dan nun. Kalau tadi kita saksikan ada mim nun yang warnanya merah, ada mim nun tanwin yang warnanya hijau, dan ada mim nun tanwin yang berwarna biru. Apa bedanya? Nah, ini rumus yang baru yang kita pelajari di episode ketiga. Ya, tolong dihafalkan. Ini kelanjutan dari lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, kalau tadi di awal gimana? Ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamroh. Gitu kan ya? Nah, sekarang perhatikan refrainnya begini, mana berwarna merah, dileburkan saja, mana biru dan hijau, samarkan suaranya. Apa? Sekali ya. Mana berwarna merah, dileburkan saja, mana biru dan hijau, samarkan suaranya. Apa? Sekali lagi ya, sampai 3 kali, 3 kali saja. Ya, tolong dihafalkan. Jadi kalau ada mim nun yang berwarna merah, ya, mana berwarna merah, mim nun yang berwarna merah, maka cara membacanya gimana? Dileburkan saja. Kemudian untuk biru dan hijau, mana mim nun yang berwarna biru dan hijau, setiap menemukan mim nun yang berwarna biru, mana biru dan hijau, mana biru dan hijau. Cara membacanya gimana? Samarkan suaranya. Ya, baik, untuk lebih jelas saya coba terangkan lebih lanjut. Jadi yang pertama tadi, mana berwarna merah, setiap ada mim nun tanwin yang berwarna merah seperti ini, yang pertama belajar, ya. Setiap ada mim nun tanwin yang berwarna merah, maka caranya tadi gimana? Lebur, dileburkan. Ya, contoh misalkan faman ya'mal, perhatikan faman ya'mal, man nunnya berwarna merah, bacanya bukan faman ya, tapi nunnya dihilangkan, dileburkan ke huruf ya. Jadi setiap mim nun tanwin yang berwarna merah, maka mim nun tanwinnya hilang, kemudian dileburkan ke huruf berikutnya. Jadi bacanya bukan lagi faman, tapi masuk ke huruf ya, famain.
Nah, dalam Quran Cordoba, lihat di atasnya itu ada tasydid, menunjukkan bahwa huruf setelah ma masuk langsung ke huruf ya, famai. Jadi famai. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah lupa untuk menggunakannya. Jadi kebanyakan bacanya gini, famai ya'mal khairan yarah. Harusnya tetap digunakan. Ya, ada gunnah. Dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi idgham itu lebur, bi gunnah disertai dengan gunnah. Gunnah itu adalah dengung. Sekali lagi, gunnah itu mendengung, tempatnya di rongga hidung, kemudian tahan 2 harokat. Kadarnya 2 harokat. Sekali lagi saya ulangi ya. Gunnah itu artinya dengung. Tempatnya di rongga hidung, kadarnya 2 harokat. Jadi perhatikan, membaca faman ya'mal, bacanya langsung ke iya dan tahan, masukkan ke rongga hidung 2 ketukan. Famai, ya, bukan famai, tapi masukkan hidung famai, bukan tapi Untuk memastikan suara kita masuk ke rongga hidung, coba pegang si bagian hidung bagian luar ini dipegang, ya, dipegang. Kalau dia bergetar, dia masuk, berarti sudah masuk rongga hidung. Akan ada terasa di sini getaran halus. Ya. Kalau bergetar, sekali lagi, itu sudah masuk rongga hidung. Berarti kalau tidak bergetar, itu berarti belum masuk rongga hidung. Ini nggak bergetar. Nah, kalau masuk ke rongga hidung, harusnya dia bergetar. Ustaz, kok nggak bergetar-bergetar? Ya, jangan-jangan yang dipegang hidung tetangga. Bukan hidung tetangga, hidung sendiri yang dipegang. Ya, tahan 2 ketukan. Ya, jadi bukan famai. Kesalahan pertama adalah sering tergesa-gesa. Ya, kesalahan yang kedua karena sering kali nggak masuk ke hidung. Ya, harusnya ya masukkan ke huruf ya, kemudian dengungkan, tahan kadar 2 harokat. Faman ya'mal khairan yarah khairan, ya, masuk hidung yarah. Ya. Contoh berikutnya, perhatikan surat Al-Lahab. Lahabin wa tab. Bacanya bukan lahabin wa, bukan lahabin wa, tapi an-nya leburkan ke waw. Jadi bunyi an-nya hilang, masukkan ke waw, lahabiu. Ya, jangan lupa tadi masukkan ke rongga hidung, tahan kadarnya 2 harokat, lahabiu, baru kemudian wa, lahabiu. Hati-hati tidak biu. Sekali lagi masukkan lari agar dia masuk ke rongga hidung, lahabiu, biu, wa, biu, bukan biu, biu. Bisa bedain nggak ya? Saya ulangi ya. Ini yang nggak masuk rongga hidung nih, lahabiu, biu. Kalau saya pijit hidung nih, dia nggak akan berubah biu, biu. Tapi kalau masuk rongga hidung, lahabiu, akan mati suaranya, biu. Ya, kalau nggak masuk rongga hidung, lahabiu, nggak ngaruh. Nah, itu dilatih agar masuk rongga hidung, lahabiu, tahan 2 ketukan, lahabiu, baru wa. Jadi tabbat yada abi lahabin wa, bukan lahabin wa tab, tapi kebanyakan seperti itu, tergesa-gesa lahabin wa, harusnya lahabin wa tab, ya. Nah, itu mim nun tanwin yang berwarna merah. Yang pertama harus diperhatikan, tahan, ingat, karena kesalahan yang paling banyak sering kali tergesa-gesa. Yang kedua, kalau dia warnanya merah, dileburkan, ya, dileburkan ke huruf berikutnya. Contoh berikutnya, misalkan lan nu'mina, lan ketemu dengan nu. Nah, ini sama-sama nun, berarti sempurna nunnya, lan nu'mina, lan nu'mina. Contoh berikutnya, masalan ma. Ya, contoh berikutnya, masalan ma. Bacanya bukan masalan, tapi an-nya leburkan ke mim. Jadi masalam, ya, masalam, leburkan. Jadi bukan masalan ma, tapi masalam. Nunnya lebur ke masalam. Jangan lupa gunnah. Gunnah itu apa tadi? Ya, masukkan rongga hidung, tahan 2 ketukan. Masalam, gitu ya.
Tapi saya kira akan repot ya kalau kita ngaji tangan kita tutup buka gitu. Nah makanya coba latih. فمن يعمل أهد وتب نؤمن مثلا ما ya. Nah, itu mim nun tanwin yang berwarna merah. Mana berwarna merah? Ingat jangan lupa gimana? Dileburkan saja. Nah, berikutnya apa? Mana biru dan hijau, samarkan suaranya. Saya mulai dari yang hijau karena yang paling banyak adalah yang hijau dibandingkan yang biru ya. Perhatikan, jadi kalau ada mim nun tanwin yang berwarna hijau seperti yang nampak di layar, ya seperti yang nampak di layar, perhatikan, maka cara bacanya samar. Jadi an-nya disamarkan. Jadi bukan lagi bukan lagi an, tapi samar. Contoh, samarnya kayak gimana sih kalau secara teori? An-nutqu bil harf bisifatin bainal idhari wal idgham. Arin an tasydid ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awal. Tapi kalau dihafalin pusing kan ya. Pusing kalau dihafalin. Makanya cukup ingat saja yang simpelnya kalau ada mim nun tanwin yang berwarna hijau, maka samar. Kalau Qurannya belum berwarna gimana? Ya berarti PR nanti di rumah silahkan diwarnai sendiri ya. Jadi kalau Qurannya belum berwarna silahkan diwarnain sendiri ya. Karena efektivitas metode QRT asal mengaji ini kalau Qurannya berwarna. Kalau kelamaan mewarnai ya dapatkan segera Quran Qordobanya ya. Silahkan nanti dapatkan Quran Qordoba atau nanti ada aplikasi yang menghadirkan Quran berwarna ya, Quran berwarna yang mirip dengan metode QRT ya. Nah, perhatikan nun mati ketemu tak contohnya. Bacanya perhatikan bukan antum. Bukan antum ya, seperti jelas izhar namanya antum, bukan juga seperti yang merah atum. Bukan antum, bukan atum, tapi antara an dan at. Ingat ya. Antara an dan at, antara nun dan ta. Jadi bacanya an at gitu ya. Kemudian jangan lupa digunakan an. Jadi bacanya digunakan dari guna itu apa? Dengungkan di rongga hidung dua ketukan antum. Jadi bukan antum, bukan atum, tapi di antara keduanya an. Masukkan rongga hidung, tahan dua ketukan antum. Bukan juga antum. Wala ang, kebanyakan orang antum. Ikhfa itu, ini namanya ikhfa. Ikhfa itu bukan ikhfa itu bukan tapi melafalkan huruf antara nun dan huruf berikutnya. Maka perhatikan, yang diberi warna hijau bukan hanya nun, tapi juga huruf depannya. Menunjukkan perhatian kita, fokus kita bukan hanya kepada nunnya, tapi juga pada huruf berikutnya. Ya, jadi perhatikan bacanya antara nun dan ta. Antum, wala antum, wala antum. Ya. Kemudian contoh berikutnya andarnakum, bukan bukan anda, bukan juga anda, tapi andar. Masukkan rongga hidung, tahan dua ketukan andarnakum. Berikutnya perhatikan adzabau. Perhatikan adzabau qariba, bukan adzabang, bukan bang. Kalau bunyinya itu adalah ka. Ya. Kalau nun tanwin bertemu dengan ka baru adzabang. Sementara contoh yang saya tampilkan ini huruf qaf. Huruf qaf itu posisi makhrajnya di belakang huruf ka. Sehingga ketika nun mati tanwin bertemu dengan qaf, maka posisi lisannya terangkat ke belakang. Adzabau bau qariba, adzabau qariba. Ya, jadi adzabau. Jadi antara nun dan qaf. Berikutnya misalkan tarmihim bihijaratin antara mim dan ba. Mimnya samar, tarmihim. Caranya bagaimana? Dengan merenggangkan bibir kita. Jadi nggak sampai rapat tarmihim bi, bukan, tapi tarmihim bihijarah, tarmihim him. Perhatikan, jadi bibirnya nggak rapat penuh him bi, tapi him agak renggang sedikit. Tarmihim bihijarah. Kemudian min sijil, bukan min si. Ya, bukan min si, bukan misi, tapi di antara nun dan si.
min siddir. Nah, itu mim nun tanwin yang berwarna hijau. Nah, sama halnya dengan mim nun tanwin yang berwarna hijau, saat kita menemukan nun tanwin yang berwarna biru pun samarkan. Contohnya mim baini, lihat mim baini. Caranya baca nun ya mendekati mim. Atau kalau secara hukum dia iqlab. Iqlab itu adalah merubah nun menjadi mim. Makanya dalam Quran perhatikan di atas nunnya ada mim. Di atas nunnya ada mim. Kenapa? Karena hukumnya iqlab. Iqlab itu merubah nun menjadi mim ketika bertemu dengan ba. Ya. Qalbun nun sakinati wa tanwin min qabla al-ba ma'amuratil ghunnah wal ikhfa. Itu teori ya panjangnya gitu kan tentang iqlab. Tapi simpelnya sekali lagi kalau ada nun tanwin yang berwarna biru maka cukup yang diingat samarkan. Jadi tidak dibaca min ba tapi mim, masukkan ke mim tapi mimnya sama dengan tadi yang berwarna hijau. Samarkan dengan cara merenggangkan sedikit saja mim baini ya. Contoh lain fa'amba. Jadi tidak fa'ang masukkan ke mim, mimnya agak samar fa'ambatna. Contoh lain perhatikan kiramin bararah ya. Jadi bacanya kiramin, lihat bibirnya tidak sampai mim tapi renggangkan kiramin bararah. Contoh berikutnya perhatikan bi aidzan ya bi aidzan samarkan biru. Bil hijau juga samar tadi bi aidzan tahan, bil juga tahan jangan tergesa-gesa bi aidzan bil qutilat ya. Contoh berikutnya yauma idzin bi jahannam yauma idzin bi jahannam. Di antara zim dengan han itu harus seimbang, konsisten ya. Nah, ini penyempurnaan mim dan nun yang warna merah, hijau dan biru. Ingat tadi bagaimana rumusnya? Mana berwarna merah dileburkan saja, mana biru dan hijau samarkan suaranya. Oke, sekarang kita coba latih dalam surat Al-Zalzalah ya. Kita latih dalam surat Al-Zalzalah. Disimak baik-baik ya, fokus kepada ayun ya. Kalau ada alif ya o ayun jangan kepanjangan. Kemudian cari mim nun tanwin yang berwarna. Jangan lupa kalau ada mim nun yang berwarna, mana berwarna, ingat tadi Pak, tahan. Jangan tergesa-gesa. Kalau warnanya merah sambil dileburkan, warnanya hijau samarkan. Ya, perhatikan baik-baik. Saya akan contohkan dari ta'awud, disimak. Nanti setelah saya contohkan, silakan sahabat Arsya untuk mencontohkannya, ya, untuk membacakannya kembali. Ya, boleh. Baik, disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tidak kepanjangannya, ingat tidak kepanjangan. Jadi jangan bismillah, cukup bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba buat contohnya perlahan-lahan ya, biar mudah diikuti. Perhatikan. Idzazul, jangan idzazul, salah. Ya, tidak boleh kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan gimana? Ayun suaranya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat, usahakan seimbang, konsisten antara za dengan ha itu konsisten. Ya, perhatikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ayat kedua perhatikan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Hati-hati tidak kepanjangan ya. Wa qala, hati-hati tidak wa qala. Ya, cukup di ayun saja. Wa qala, kemudian lihat nunnya dikasih warna hijau. Tahan, tidak tergesa-gesa memasukkan ke rongga hidung, kemudian nunnya samarkan antara nun dan sin. Wa qalal insanu malaha. Hati-hati yang alifnya tidak kepanjangan ya. Baik, kita lanjutkan. Yauma idzin
tuhadditsu akhbaraha. Perhatikan, yauma idzin, antara nun dan ta kan tidak boleh tergesa-gesa di rongga hidung dua ketukan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi an, hati-hati tidak tergesa-gesa, bi anna rabbaka awhalaha. Ya, perhatikan ayat ke-6. Yauma idzin, hati-hati warnanya merah, leburkan ke huruf ya, masukkan ke rongga hidung, tahan dua ketukan. Perhatikan. Yauma idzin, bukan idi, tapi idzin. Masuk rongga hidung. Tahan dua ketukan, idzin, gitu ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Nah, lihat ashtatan dia dikasih warna, tapi depannya huruf lam. Ya, ingat kaidahnya, kecuali mana bertemu dengan lam ra, ya, kecuali mana bertemu dengan lam ra. Jadi kalau ada nun tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka lari saja, lari. Jangan ditahan, lari. Jadi bacanya gimana? Ashtatan liyurau a'malahum. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Tahan, masukkan rongga hidung, nunnya leburkan ke huruf ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, masuk rongga hidung, khairan yarah. Dzarratin tinnya ada tanwin juga sih, cuma nggak dikasih warna. Kalau nggak dikasih warna biasaan dzarratin gitu ya, khairan yarah. Wa man, masuk rongga hidung, tahan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, demikian bacaan surat Al-Kautsar. Dan sebagai pembanding saya akan coba sampaikan, saya tampilkan juga contoh dari Imam Timur Tengah biar kita makin mantap, makin yakin kalau rumus yang kita pelajari itu sangat simpel, sederhana, mengasyikkan, cepat hafalnya, tapi kalau dipraktekkan secara konsisten ini sudah standar dari imam-imam Timur Tengah. Ya, tolong perhatikan, kita simak baik-baik surat Al-Zalzalah dari Syekh Abdurrahim Al-Ausi berikut ini. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, kan sama tuh. Ya. Jadi pertama mad tidak kepanjangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tidak ada kepanjangan. Satu pun tidak ada kepanjangan. Yang kedua, gunnahnya tidak tergesa-gesa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal, bukan wa man ya'mal, tapi man, setiap ada mim nun tanwin yang diberi warna ditahan, tidak tergesa-gesa. Baik. Berikutnya, silahkan dipraktekkan, dan di sini sudah ada, ya, siap-siap. Yang pertama, sahabat A. Rahmat Hidayat. Sudah siap? Ada dua Ustadz yang akan praktek pagi ini. Tadi ada Fajri dan Natasha. Boleh Kak Fajri? Assalamualaikum, enggak? Di-unmute untuk praktek. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Fajri dari mana ini? Dari Lamongan, Ustaz. Oh, dari Lamongan. Mohon maaf nih, saya tadi nggak bisa di sini. Yang masuk kemarin, sudah siap-siap. Ada 6 di sini yang dipanggil, yang kedua tidak ada. Ternyata yang sudah siap Kang Fajri, Mas Fajri. Sudah siap Mas Fajri ya? Ya, siap, insyaallah. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها أعوذ بالله من الشيطان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Iya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mas Fajri, mantap. Tiga barakallahu. Nah, gunahnya cuma ketabrak satu. Yang terakhir darratin syarrayyarah. Nah, itu harus sama darratin mithqala darratin syarrayyarah. Dan satu koreksi yang lagi saya perhatikan di ujung-ujung ayatnya itu panjangnya sekedar akhbaraha auhalaha. Jangan. Jadi ha laha di ujung-ujung ayatnya tetap panjangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha zilzalaha. Ya, sama di aqalaha. Jadi aqa dengan ha itu harus sama aqalaha, jangan aqalaha. Gitu ya. Jangan malaha, jangan malaha. Jadi hak-haknya itu terpanjangkan, tapi ingat tidak kepanjangan. Ya, itu untuk Mas Fadi. Saya tunggu lagi di episode berikutnya ya untuk kembali. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Mas Fajri. Berikutnya sudah ada siapa? Natasha. Natasha, Ustaz. Siap. Ya. Silakan, Dek. Natasha. Oh, oke, yang lain di unmute ya. Sorry, yang lain di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzi tuhaddisu baraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syahran yarah. Sadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Natasha, alhamdulillah sudah lancar ngajinya ya. Tinggal dilatih terus, praktekkan terus, dan catatan nanti kalau ada tanda panjang sudah benar panjang, cuma Natasha masih kepanjangan. Ya, nanti contohnya misalkan di tautnya gini Natasha, bukan
tapi a'udzu billahi, jangan billahi, jangan kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak gini bismillahir kepanjangan. Coba supaya konsisten 2 harokat, Natasha nanti bacanya diain gini, bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba latih satu dulu saja buat Natasha ya. Jadi nanti kalau ada tanda panjang itu alif, ya, waw, biar Natasha mudah mengingatnya, singkat jadi ayu, maka ayunkan suaranya, ayunkan dulu suaranya ya. Nanti berikutnya kalau sudah bisa menguasai yang ayu-ayun saja, nanti Natasha fokus yang kedua, mana berwarna, tahan ya. Nah, untuk sementara silakan Natasha latih kembali sekali lagi, kalau ada alif ya waw jangan kepanjangan. Caranya bagaimana Natasha? Di ayun. Coba saya ingin dengar Natasha baca ta'awudnya aja, coba. Ta'awudnya gimana coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu Natasha. Ya, nanti bismillah juga kayak begitu ya, tidak kepanjangan. Itu udah benar. Itu udah benar banget. Ya. Nanti bismillahnya begitu. Nanti surat yang nanti Natasha baca juga sama. Intinya jangan panjang-panjang dalam membaca huruf mad. Begitu ya Natasha ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik. Masih ada? Alhamdulillah. Ustadz, ini kalau saya coba baca di komentar nih, Tat. Banyak sekali yang mau mencoba untuk membaca, Ustadz, mempraktekkan. Kita buka kesempatan lagi ya, Ustadz, ya, untuk 2 orang ya. Boleh. Yang pertama ada Anindita. Boleh kepada Anindita di open videonya, di unmute atau diaktifkan suaranya. Silahkan. Assalamualaikum Anindita. Anindita. Ustadz. Dari mana Anindita? Anindita. Panggilannya apa sih? Agak kesulitan? Anin aja, Ustadz. Anin, soalnya kepanjangan Anindita, kepanjangan Anin aja ya. Dari mana Anin? Dari Bekasi, Ustadz. Oh, dari Bekasi. Ya, baik, sudah siap? Insya Allah. Silakan fokus kepada 2 kaidah ayu ayun mana tahan. Simpelnya gitu ya, ayu ayun mana tahan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya, alhamdulillahi barakallahu fi. Anin, mantap. Ya, huruf-hurufnya juga sudah banyak yang sudah tepat fasih. Cuman gunanya yang terakhir ya, tergesa dzarratin syarran yarah. Harusnya agak sampai juga dzarratin syarran. Nah, ditahan dzarratin mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi harus konsisten. Kalau dalam satu ayat ada 10 guna, 10-10-nya ditahan, jangan tergesa-gesa. Ya, itu catatan yang pertama dari saya. Catatan yang kedua nanti ketika membaca huruf mati, ya, ini kesalahan yang sifatnya umum ini. Ya, salah satu di antara 2 kesalahan umum dalam melafalkan huruf adalah huruf mati.
Tapi saya akan bahas di pekan depan, Anin ya. Saya akan bahas untuk materi di episode yang akan datang. Episode keempat saya insya Allah akan membahas 2 kesalahan umum yang seringkali nggak ngerasa itu sebagai sebuah kesalahan. Tapi ini umum dilakukan oleh orang. Nah, termasuk Anin barusan. Saya kira Anin nggak ngerti di mana kesalahannya ya dalam melafalkan huruf. Nah, saya akan bahas nanti ya 2 kesalahan umum, saking umumnya nggak ngerasa itu sebagai sebuah kesalahan ya. Nah, apa itu nanti akan dibahas di episode yang akan datang. Nah, sementara kita lanjutkan dulu di sahabat Arsa yang lainnya yang masih ingin membaca, silakan. Terima kasih Anin ya. Ya, dicoba lagi nanti ya, dicoba lagi. Nah, Ida Farida, boleh yang sudah bersemangat dari tadi, silahkan dihidupkan videonya dan bersuaranya. Silahkan. Yang sudah nge-WhatsApp aja udah ada 6 ini masih diantri ini. Siapa sih? Sahabat Ida ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ida di mana nih? Saya dari Depok Ustaz. Oh, Depok. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan dimulai. Saya siapkan dulu azazalanya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Ida. Bacaannya udah mantep ya. Saya kasih catatan sedikit ya untuk tilawah yang barusan dibaca. Kebalikan dari tadi sahabat Fajri. Ya, sahabat Fajri baca ujung-ujung huruf madnya itu sekedarnya. Zilzalaha, athqalaha, malaha. Nah, sekarang kalau Mbak Ida kepanjangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kepanjangan zilzalaha. Harusnya antara za dengan ha itu seimbang. Zilzalaha. Ya, athqalaha. Jadi antara qa dengan ha seimbang. Athqalaha. Tidak athqalaha. Coba perhatikan secara hukum sama-sama mad asli, sama-sama 2 harokat. Kenapa ha yang lebih panjang? Coba. Athqalaha. Harusnya sama-sama 2 harokat berarti sama kadarnya. Athqalaha. Malaha, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada gunnah yang sudah bagus gunnahnya, tidak tergesa-gesa, cuma nggak masuk rongga hidung, ya, nggak masuk rongga hidung. Nanti latih agar setiap nun mati tanwin bertemu dengan ya dan wawu 2. Pastikan masuk rongga hidung. Yauma idzi, bukan yauma idzi, bukan idzi, yes, yes, tapi idzi. Ada masuk rongga hidung. Gampangnya nanti Bu Ida, gampangnya ya nanti kalau pagi-pagi ada tukang sayur, panggilnya jangan mang sayur. Coba panggil mang bukan sayur. Nah, gitu ya. Jadi beli apa? Sayur, bukan sayur mayur.
Nah, jadi sayur bukan sayur, bukan mayur, bayam, bukan bayam. Kalau masuk nggak hidung jadi bayam. Sayur bayam. Nah, oleh karena itu saya sarankan nanti Bu Ida ya sering-seringlah mengkonsumsi sayur bayam. Insya Allah kalau rajin mengkonsumsinya fasih dalam membaca gunnah. Begitu Mbak Ida ya. Terima kasih telah bergabung di Arisan Terima Mengaji. kasih Ibu Ida. Ustadz, saya Ya. agak tertawa nih sedikit. Contohnya itu kayaknya analoginya pas banget ya dengan ibu-ibu gitu ya, sayur, mayur gitu ya Ustadz. Oke, Iya. kalau tadi banyak ibu-ibu nih Ustadz, ini ada yang mau coba lagi nih Ustadz dari Bandung, ada Sehabudin. Boleh silahkan diaktifkan videonya dan diaktifkan suaranya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehabudin. Ya. Di mana Bandungnya? Arca Manik Ustaz. Oh, Arca Manik atulah. Dekat Bandung. Catatnya Ustaz. Sudah siap, Kang? Insya Allah Ustaz. Silahkan dimulai al-zalzalahnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yafturun nasu aftatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Mohon pengajiannya Ustaz. Siap, Kang Sihabudin. Secara umum sudah mantap. Modal untuk tilawah itu adalah suara yang lepas, tidak takut salah, gitu kan. Nah, cuman catatannya di akhirnya, dan memang rata-rata orang di akhir ayat itu seringkali nggak konsisten. Kayak tadi di awalnya di ayat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, hanya kepanjangan kan. Jangan zilzalaha, dan itu sering wadduha wallaili idza saja, kepanjangan itu. Harus tetap 2 harokat diukur, jangan kepanjangan. Ya, wadduha wallaili idza saja. Jadi za dengan ja itu sama. Sama idza zulzilatil ardu zilzalaha, antara za dengan ha harus seimbang. Zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Qa dengan ha seimbang. Athqalaha. Biarkan suaranya ngambang. Ha, jangan diputus. Athqalaha, jangan. Nanti selain jadi kesannya ada hamzah, juga harokatnya nggak pas. Kemudian kalau diputus gitu ada kesan hamzah. Athqalaha, jangan. Tapi juga jangan kepanjangan. Athqalaha, jangan. Athqalaha. Jadi antara qa dengan ha itu seimbang. Rumusnya ayun saja. Jangan kepanjangan, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini akan saya bahas di pekan yang akan datang, ya. Kesalahan umum. Saya perhatikan hampir semua orang melakukan kesalahan umum ini. Dan saya yakin Kang Sehabudin juga ngerasa telah melakukan kesalahan. Ya, padahal teorinya saya yakin hafal. Teorinya hafal banget. Tapi kesalahan sering terjadi. Nah, insya Allah makanya Kang Sehabudin minggu depan jangan absen, ya, karena ada satu kesalahan yang tidak kerasa yang akan saya bahas di pekan yang akan datang, ya. Terima kasih Kang Sehabudin. Ya, kembali ke Arsa.
Standby. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sudah mencoba ya. Ya, mudah-mudahan di minggu depan Ustadz makin banyak lagi pesertanya, makin banyak lagi yang bersemangat untuk mencoba ya Ustadz ya. Sebenarnya ini masih banyak nih Ustadz, tapi kita terkendala waktu gitu. Tapi kalau coba saya boleh tanya nih Ustadz ke Ustadz, Al-Zalzalah tadi sebagai contoh dari praktek kita pagi hari ini, itu adalah surat Madaniyah ya Ustadz ya, surat ke-99 yang terdiri dari 8 ayat dengan arti kegoncangan. Aku boleh dong Ustadz minta sedikit penjelasan dari Ustadz, mungkin ada hikmah-hikmah atau misalkan asbabun nuzul dari surat tersebut yang bisa Ustadz jelaskan ke kita? Ya, secara umum Al-Zalzalah ini tidak semuanya Madaniyah sebetulnya. Ya, 1 sampai 6 itu ada yang berpendapat dia Makkiyah. Jadi surat Al-Zalzalah ini tidak sekaligus turun. Tapi bertahap 1 sampai 6 turun di fase Makkiyah ya yang kita kenal tadi Makkiyah gitu kan. Nah, di ayat ke-7 dan 8 itu Madaniyah. Cirinya apa? Cirinya secara umum ayat-ayat atau surat yang diturunkan pada fase Makkiyah gitu kan. Dan saya ingatkan lagi ketika jadi saya ingin bahas Makkiyah Madaniyah gitu ya. Makkiyah itu ingat bukan surat yang diturunkan di Mekkah. Madaniyah ada surat yang turun di Madinah, bukan. Ya, definisi yang lebih tepat Makkiyah adalah surat yang diturunkan semasa Nabi berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi kalau sudah hijrah ke Madinah baru disebut dengan Madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Nanti ada ya kita sesaat akan bahas. Di antaranya An-Nasr itu turunnya di Mekah tapi kategorinya dikategorikan sebagai Madaniyah. Nah, Al-Zalzalah ini 1 sampai 6 itu Makkiyah, 7 dan 8 itu Madaniyah ya. Nah, secara umum sebagaimana ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, Al-Zalzalah ini juga berbicara tentang kiamat. Ya, dan ketika Allah berbicara tentang kiamat, bukan hanya kiamat yang Allah ingin sampaikan, ya. Tapi yang ingin Allah sampaikan ya setelah Allah menyampaikan tentang kiamat, ada kehidupan loh setelah kematian. Itu yang ingin Allah tekankan kepada kita. Ada kehidupan loh di mana setelah itu, setelah kalian dibangkitkan kembali, kalian akan diperhitungkan amal-amal kalian. Nah, seperti surat Al-Zalzalah ini. Ya, Allah mengawali dengan gambaran kondisi ketika kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan athqalaha, beban-beban beratnya. Dalam tafsir mayat-mayat yang terkubur di dalamnya, kemudian benda-benda yang terpendam, emas, barang tambang itu dikeluarkan athqalaha, maka bumi akan memuntahkan seluruh beban-bebannya. Ya, isi perutnya akan dikeluarkan oleh bumi. Ya, kemudian waqalal insanu malaha, orang-orang kafir tidak mengerti, dia enggak yakin dengan hari kiamat, mereka mengatakan malah ada apa ini? Waqalal insan, maka berkatalah manusia. Saya katakan orang kafir karena tidak ada menyaksikan kiamat kecuali orang kafir. Mereka kemudian mengatakan malah ada apa ini? Kenapa bumi berguncang begitu hebatnya? Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bandung, tapi memang buminya yang berguncang. Bumi yang bergoncang sehingga kemudian perut bumi itu akan keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, nah setelah 3 ayat pertama menggambarkan tentang kiamat, ya polanya sekali lagi Allah akan menyampaikan tentang kehidupan setelah kematian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu kata Allah, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Atadaruna ma akhbaraha?" Apakah kalian tahu apa yang akan disampaikan bumi pada hari itu? Para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka kemudian Nabi mengatakan pada hari itu bumi akan menjadi saksi, yang bumi akan berbicara dan akan menjadi saksi setiap perilaku manusia yang telah diperbuatnya di atas bumi. Maka bumi pada hari itu akan mengatakan, "Ya Allah, si fulan pada hari ini telah berbuat ini di tempatku ini, ya Allah. Ya Allah, si fulan telah berbuat kebaikan di hari ini jam sekian di sini." Jadi bumi tempat kita berbuat, termasuk saat kita ngaji nih ya hari ini, maka bumi yang kita pijak hari ini di masing-masing rumah, maka yakin satu saat ini yang kita pijak ini akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan sedang bersimpuh dalam program Asa mengaji. Ya Allah, catat aku menjadi saksi, bumi menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dan sekaligus juga bumi akan menjadi saksi setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di permukaan. Bumi akan berbicara, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Kenapa bumi berbicara? Bi anna rabbaka awlaha laha, karena Allah memerintahkan bumi untuk berbicara dan menjadi saksi atas perilaku manusia yang telah bersikap, bertingkah di permukaan. Nah, kemudian yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kata Allah, pada hari itu yasdurun nas, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian menuju ke tempat penghisaban. Jadi bangkitkan dari alam kubur, kemudian menuju ke tempat penghisaban disebut dengan mahsyar ashtatan, dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, banyak nanti hadis yang mengatakan ada orang yang disiapkan kendaraan sehingga dia menuju pada mahsyar dengan cepat, secepat kilat. Ya, karena pada hari itu sudah tidak ada naungan lagi, matahari dekatkan jaraknya hanya beberapa mil. Maka kemudian ada juga yang dibangkitkan orang dengan susah payah. Di antaranya Nabi menggambarkan ada orang yang dibangkitkan kemudian berjalan menuju padang mahsyar dengan kondisi mukanya, wajahnya lah yang digunakan untuk berjalan menuju padang mahsyar. Kata Nabi, pada hari itu pun ada manusia-manusia yang berjalan menuju padang mahsyar dengan wajahnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pada hari itu mereka berjalan dengan wajahnya?" Kata Nabi, Allah lah yang telah memampukan manusia berjalan dengan kakinya, maka kelak Allah mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Maka ada orang-orang yang buta matanya. Mereka berprotes kepada Allah, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir." Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat, ya Allah. Apa kau lupa untuk memfungsikan kembali mataku? Apa kata Allah? Kadzalika atainaka ayatuna fanasitah. Demikian aku butakan kau hari ini. Kenapa? Dulu telah aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an fanasitah, kemudian kalian lupakan ia. Kami telah turunkan kepada kalian Al-Qur'an, kemudian kalian lupakan ia. Maka hari ini pun aku lupa kepada kalian kalau kalian melihat ketika di dunia. Itu ashtatan. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan Allah menuju pada mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda. Untuk apa? Liyurau a'malahum, agar nampak ya dari situ pun tentang amal perbuatan mereka. Ya. Nah, terakhir kata Allah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka adapun orang-orang yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, ya, kita menerjemahkan sebesar biji sawi, yarahu, maka pada hari itu dia akan melihatnya. Ya, dan Allah pun akan memberikan balasan atas kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan adapun orang-orang yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarrah, maka jangan pernah kita merasa aman. Maka pada hari itu pun Allah akan tampakkan keburukan itu. Ya, kemudian dia pun akan mendapatkan balasan atas keburukannya. Ya, nah ini barangkali secara umum isi dari surat Al-Zalzalah. Ya, berbicara tentang kiamat dan proses bagaimana nanti ketika manusia dibangkitkan, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan semua amalan-amalannya. Demikian barangkali insyaallah kita akan sambung lagi untuk pekan depan. Kita sekali akan membahas tentang dua ke prinsip yang kedua tentang fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Tapi sebelum saya bahas tentang karakteristik huruf dengan cara yang simpel, mudah dan menyenangkan, kita akan bahas nanti pekan depan dua kesalahan umum yang sering terjadi saat orang melafalkan membaca Al-Qur'an. Ya, insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Demikian barangkali kajian kita di Arsa Mengaji pada hari ini. Sahabat Arsa jangan lupa untuk terus mengajak ya sahabat rekan-rekan yang lain agar syiar Quran ini semakin semarak. Ya, dan sekali lagi terima kasih bagi yang telah hadir, terkhusus untuk Ibu Anita yang telah ikut hadir di Arsa Mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal kebaikan kita yang mampu kelak memperberat timbangan kebaikan kita di hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup sama dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ustadz Abu Robani sudah menyampaikan materi ketiga. Lalu juga tadi sudah disampaikan kandungan atau nilai-nilai dari Quran surat Al-Zalzalah di mana berisi tentang peringatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, semangat kita tercatat sebagai saksi bumi di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Nana tetap ingin mengingatkan kepada partisipan, ajak seluruh keluarga, teman-teman, rekan-rekan
diharapkan untuk ikut lagi di Arsa Mengaji kemudian di episode berikutnya. Kita akan membahas tentang, tadi Ustadz sudah menginformasikan 2 kesalahan yang paling lumrah dilakukan oleh pembaca Al-Quran, juga prinsip fasih melafalkan huruf hijaiyah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk episode berikutnya. Oke, saya ingatkan kembali untuk follow Instagram CT Arsa Foundation di @CT-Arsa-Foundation dan YouTube di CT Arsa Foundation. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen ya tentunya. Banyak sekali hal-hal positif yang akan kita bagi di media sosial kita. Oke, sekali lagi agar tetap semangat bahwa mengaji adalah dari hati. Saya ulangi tagline-nya dari Arsa Mengaji. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Oke, saya Nana, undur diri dari acara Arsa Mengaji di episode 3 hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, sampai di minggu depan kita ikutan kajian berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung sudah menyempatkan belajar bersama di pagi hari ini, Ibu. Dan teman-teman CT Arsa Foundation yang sudah saling mendukung hingga terlaksana acara pagi hari ini dengan lancar. Dan terima kasih kepada Ustadz Abu Robani, sampai hari ini masih terus semangat mengajarkan kita belajar Al-Quran dengan cara mudah dan menyenangkan. Dan tak lupa tentunya kepada seluruh partisipan Zoom maupun YouTube yang sudah meluangkan waktunya sama-sama belajar di pagi hari ini. Kami berdoa mudah-mudahan tetap sehat ya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.